Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang share hosting server. Perlu diingat kembali, ketika kita mempelajari materi hosting, ataupun server, website, dan sebagainya, kita harus paham dan selalu diingat apa itu pengertian dari hosting, apa itu sebuah website, apa itu domain, kemudian ada internet, selanjutnya juga apa itu kontrol panel hosting, dan yang terakhir ada berapa jenis-jenis hosting yang dapat kita gunakan dalam mengelola sebuah website. Nah, untuk ilustrasinya di sini selalu saya tampilkan untuk mengingat-ingat kembali agar kalian tidak lupa definisi-definisi dari hosting, website, dan domain serta internet yang nantinya bisa kita pakai. Nah, yang selanjutnya, jenis-jenis web hosting itu ada 5. Yang pertama itu adalah share hosting, di mana share hosting itu merupakan layanan hosting yang dipakai bersama-sama. Jadi satu buah server dipakai oleh banyak user ataupun pengguna. Yang kedua ada dedicated hosting, di mana layanan hosting ini dipakai khusus satu user. Dengan analoginya, satu sebuah server dipakai oleh satu user ataupun pengguna. Jadi kita bebas memakainya secara maksimal server itu. Yang ketiga ada VPS hosting atau Virtual Private Server panjangannya, yang merupakan layanan hosting server fisik yang dibagi menjadi virtual server atau teknologi virtualisasi, dan virtual tersebut nantinya akan digunakan seperti layaknya dedicated hosting. Jadi ada satu buah server dibagi layaknya seperti kita menggunakan VirtualBox atau VMware. Di situ nanti diinstalkan sebuah server kembali. Nah, server-server yang diinstalkan melalui virtualisasi di situ akan digunakan oleh user yang nantinya menggunakan VPS di situ. Di mana untuk penggunaannya sama dengan dedicated hosting. Satu buah server virtual untuk satu orang user. Itu untuk VPS hosting. Dan yang keempat, ada cloud-based hosting atau layanan hosting dengan teknologi komputasi awan, di mana di sini mempunyai kecepatan yang lebih baik dan tidak ada yang namanya downtime atau webnya down. Kenapa? Karena di sini menggunakan beberapa server yang letaknya berbeda. Jadi ketika misalkan satu server yang dipakai di situ penuh, nanti akan di-route ke server yang lain. Sehingga cloud-based hosting di situ terkenal tidak memiliki downtime server. Itu. Kemudian jenis web hosting yang kelima itu adalah WordPress hosting atau layanan hosting yang merupakan bentuk lain dari paket share hosting yang dirancang khusus untuk pengguna WordPress. Jadi, misalkan kita akan membuat sebuah blog pemula dengan menggunakan WordPress, nah nanti di situ jenis hosting yang dipakai adalah WordPress hosting. Ataupun Blogger itu bawaan dari Google. Itu kita bisa menggunakannya. Selanjutnya, definisi dari share hosting secara khusus di sini. Share hosting itu adalah sebuah layanan hosting di mana sebuah server dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna secara bersamaan. Nah, kelebihan dari layanan ini itu adalah harganya yang terjangkau dan sangat cocok untuk menjalankan website sederhana ataupun situs blog yang traffic pengunjungnya relatif kecil. Nah, namun
ada yang namanya resiko ketika kita menggunakan share hosting server. Resikonya apa? Nah, jika ada salah satu saja yang membuat masalah, atau misalkan satu server dipakai oleh 5 pengguna. Nah, misalkan ada satu pengguna yang membuat masalah. Misal, itu menjalankan skrip robot atau skrip yang berjalan secara terus-menerus, di mana di situ akan membebani sebuah server yang dipakai secara bersama, maka pengguna yang lainnya pun juga akan terkena dampaknya. Salah satunya otomatis web atau blognya akan menjadi lebih pelan ketika kita akan mengaksesnya. Jadi karena di sini share hosting dipakai bersama-sama, seperti halnya kita membuat jaringan LAN. Nah, di situ salah satu user membuat masalah, otomatis user yang lain pun juga akan terkena dampaknya. Nah, di sini ilustrasi untuk pemahaman dari share hosting. Ketika misalnya kalian belum begitu paham, kita analogikan seperti ini. Ada sebuah rumah, di situ kita ilustrasikan sebagai share hostingnya. Dan akun hostingnya di situ adalah orang-orang yang akan tinggal di rumah tersebut. Nah, para penghuni atau pengguna layanan share hosting itu otomatis akan berbagi resource atau sumber daya dan juga kapasitas servernya secara bersama-sama. Resource server misalkan kita ilustrasikan adalah kamar mandinya di dalam sebuah rumah di situ. Ketika ada 4 pengguna dan satu pengguna menggunakan resource servernya secara berlebihan, otomatis ketiga pengguna yang lainnya itu akan terganggu aktivitas dalam penggunaan share hostingnya. Maka dari itu, ketika kita menggunakan share hosting, di situ harus bisa berbagi resource dengan imbang. Oke, ini untuk ilustrasi dari pemahaman share hosting. Nah, dari share hosting di situ itu dibagi jadi 2 pilihan. Yang pertama ada shared limit dan kedua adalah share unlimited. Yang pertama, shared limit itu merupakan paket hosting yang punya batasan ruang hard disk serta sumber daya bandwidth, jadi sangat terbatas. Kalau yang unlimited, di situ hanya batasan ruang hard disknya, namun untuk bandwidth tidak ada batas. Jadi untuk mengakses lebih cepat, namun penyimpanannya itu akan terbatas ketika kita menggunakan share unlimited. Nah, itu jenis share hosting ada 2 ya. Share limit dan juga share unlimited. Nah, apa kelebihan dari share hosting itu sendiri? Yang pertama, otomatis biasanya biayanya itu lebih murah daripada hosting yang lain. Kenapa? Karena server yang dikelola itu otomatis dikelola langsung oleh penyedia layanan share hosting di situ. Jadi kita hanya fokus pada pengembangan dari situs blog kita atau website kita. Yang kedua, penggunaannya yang lebih mudah karena yaitu di situ kita hanya fokus dalam pengembangan blog dan juga websitenya tanpa perlu kita harus mengkonfigurasi server yang dipakai. Dan yang ketiga, administrasi dan pemeliharaan servernya yang mudah karena langsung dikelola oleh penyedia layanan hostingnya. Dan yang keempat, sesuai untuk website dan blog berskala kecil atau bahkan ketika kita baru saja mulai dalam pembuatan website dan juga blog. Nah, itu beberapa kelebihan ketika kita menggunakan share hosting. Nah, dari kelebihan di situ pasti ada yang namanya kekurangan di setiap layanan. Kekurangan dari share hosting, yang pertama di situ untuk area kontrol servernya yang terbatas. Kita tidak bisa mengakses servernya secara langsung karena kita hanya menumpang dan memakai resource-nya bersama-sama.
Kemudian dari segi keamanan di situ kurang baik karena kita pakai secara bersamaan dan kita tidak bisa mengelola server secara langsung. Dan yang ketiga, itu penggunaan software lain itu dibatasi. Itu pasti ya, karena di situ kita hanya memakai layanan hostingnya saja tanpa harus mengkonfigurasi server utamanya. Itu kekurangan dari share hosting. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam memilih share hosting? Yang pertama, itu kapasitas penyimpanannya. Dan yang kedua, performa servernya. Di situ performa berarti ada RAM, ada hard disknya, bandwidth-nya, dan sebagainya. Nah, itu kita harus perhatikan. Kemudian ada bandwidth yang dipakai. Dan yang selanjutnya adalah harganya. Kita harus bisa memilah harga dari paket share hostingnya, di mana di situ akan menentukan kualitas dari share hosting yang kita pilih. Dan yang kelima atau yang terakhir, review dari pelanggan. Kita harus lihat dulu di situ. Misalkan kita akan memilih satu share hosting, kita harus lihat review dari pelanggan, apakah di situ reviewnya baik-baik atau ada yang kurang. Nah, di situ nanti kita bisa gunakan sebagai bahan pertimbangan. Oke, terima kasih untuk materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Silahkan jangan lupa untuk dipelajari lebih lanjut. Materinya juga silahkan bisa di-download. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.